namun bukannya menuju ke arah puncak. Tanpa sadar, kakinya si Indra itu malah mengarah ke tempat lain. Tempat yang selama ini dikenal sebagai kerajaan jin. Nah, ya itulah pasar setan. Pasar yang paling ditakuti dan dihindari para pendaki. Oke, kembali lagi bersama gue Ferdi Arifin Ilham dalam segmen Jelajah Mistis. Kali ini gua ingin menjelaskan tentang sejarah Gunung Lawu dan kisah nyata tentang pasar setan di Gunung Lawu. Oke. Sebelum gua lanjut ke ceritanya, jangan lupa ikutin terus video ini dan subscribe dan like, komen sebanyak-banyaknya. Oke. Mari kita lanjut ceritanya. Gunung Lawu menjadi salah satu gunung Jawa yang sering menjadi lokasi kegiatan pendakian. Kendati begitu, cukup banyak misteri yang menyelimuti gunung setinggi 3265 mdpl. Sejarah Gunung Lawu kerap dikaitkan dengan legenda tentang Prabu Brawijaya, legenda tentang terakhir kerajaan Majapahit. Nah, gunung ini terletak di perbatasan dua provinsi, Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah serta Kabupaten Manggetan di Jawa Timur. Gunung Lawu ini berada di posisi ke-76 gunung tertinggi di dunia. Gunung ini memiliki 3 puncak, yaitu Hargodalem, terus Dumiling, terus yang paling tinggi ialah bernama Hargodumilah. Gunung Lawu sebenarnya termaksud gunung api, bahkan Stephen Bexhal itu dalam buku bertajuk Indonesia 2003 menyebut bahwa Gunung Lawu merupakan salah satu gunung vulkano terbesar di Pulau Jawa. Hanya saja gunung ini cukup lama beristirahat alias tidak aktif lagi. Untuk sementara tercatat Gunung Lawu terakhir kali erupsi pada tanggal 20 November 1885. Oke. Mari kita lanjut cerita misteri tentang pasar setan yang berada di Gunung Lawu. Ada sosok pria yang pernah mengalami saat naik Gunung Lawu, yaitu ia bernama Indra. Indra ini tidak percaya tahayul termaksud keberadaan jin atau setan dan sejenisnya. Si Indra ini termaksud dia mahasiswa Fakultas Hukum Universitas ternama di Kota Solo. Jadi si Indra ini dia lebih memilih ke logika daripada dibandingkan dengan alam gaib. Jadi dia tidak percaya bahwasanya ada alam gaib katanya. Nah, setan, hantu, dan sejenisnya itu nggak ada menurut si Indra. Itu hanya akan merusak logika kita saja katanya. Kata Indra kepada teman-teman saat akan mendaki Gunung Lawu. Nah, lanjut waktu itu pada hari Kamis, Indra dengan teman-temannya yaitu bernama Wiwik, Endang, dan Yudi, ia ingin menaklukkan puncak Lawu.
puncak yang berada di ketinggian 3.256 mdpl, berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka berempat tiba di base camp di kawasan Tawangmangu, yaitu di Jawa Tengah, sekitar jam 2 siang. Setelah melalui perjalanan darat dari kota Solo, sebelum si Indra ini naik ke puncak, ada yang berkata kepada si Indra, "Mas, hati-hati ya kalau naik. Ini hari Kamis, malam Jumat Legi." Sebelum Indra dan teman-temannya naik ke Gunung Lawu, kalian harus izin dulu kepada Mbak Rekso Gunung Lawu, biar perjalanannya lancar, selamat, dan gak ada gangguan di saat perjalanan. Pesan salah satu warga sekitar base camp kepada Indra dan 3 teman lainnya. Indra pun dia tidak terlalu memikirkan pesan yang disampaikan oleh warga tadi. Dia memilih mengabaikan dan menyeruput coklat panas sambil membatin, "Ngomong opo sih? Ngomong apa?" Itu dalam bahasa Indonesia. Jadi waktu pendakian telah tiba. Mereka memilih berangkat lewat jalur Candi Cetho. Setelah sholat Isya, mereka berempat mulai mendaki Gunung Lawu yang memang dikenal angker itu. Jadi Indra dan teman-teman ini dia naik gunungnya pada malam hari. Sungguh mengerikan. Kita ngopi dulu. Nah, malam itu hanya mereka berempat yang mendaki gunung yang sempat dikaitkan dengan mak lampir, tokoh makhluk halus yang sempat membuat heboh karena ditayangkan di drama, radio, dan film. Seketika hujan yang cukup deras tak menghalangi langkah kaki mereka untuk naik terus ke puncak. Indra sebagai tim leader sering berada di depan dan meninggalkan 3 temannya yang terengah-engah di belakang. Langkah kakinya sangat sigap menembus malam yang makin gelap dan makin dingin. Yudi pun berkata, "Dra, tungguin apa? Napasin gua abis tahu, Dra." Terus Indra pun menjawab, "Siamin lu yut? Badan doang yang gede." Terus balas kata Indra teh. Jarak antara Indra dan 3 temannya makin jauh. Indra tak peduli rasa sombongnya seolah-olah mengajaknya agar cepat sampai puncak Lawu. Jadi si Indra ini dia itu bisa dibilang egois, memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan teman-teman lainnya, bahkan sampai meninggalkan yang lainnya. Kalau kata gua sih, mendingan kalau kayak gitu mah udah tinggalin aja ya. Namun bukannya menuju ke arah puncak, tanpa sadar kakinya si Indra itu malah mengarah ke tempat lain, tempat yang selama ini dikenal sebagai kerajaan jin. Nah, ya itulah pasar setan, pasar yang paling ditakuti dan dihindari para pendaki. Pasar setan juga dikenal sebagai tempat pertemuannya para bangsa lelembut, sentero lah Gunung Lawu. Di tempat itulah para jin melakukan jual beli layaknya di pasar. Jadi di Gunung Lawu ini ada pasar seperti pasar yang pada umumnya. Cuman berbedanya pasar ini itu pasar gaib. Kegiatannya sama saja seperti pada umumnya, kayak manusia lah gitu. Di pasar pada umumnya kan jualan, saling jual beli gitu. Nah, di Gunung Lawu juga di pasar setan juga begitu. Cuman bedanya itu ia adalah makhluk gaib, bukan manusia biasa. Dan malam itu Indra benar-benar berada di tengah pasar setan. Yang dia lihat begitu banyak orang yang melakukan jual beli barang, baik hasil kebun maupun barang lainnya.
Ah, di mana aku ini? Kata Indra. Bukannya tadi aku bersama 3 temanku sedang menuju puncak gunung laut. Batin Indra penuh bingung. Indra ingin segera keluar dari pasar itu, namun dia selalu kembali ke tempat semula. Setelah berputar-putar untuk keluar dari pasar setan tersebut, setiap orang yang dia tanya tentang arah jalan keluar, tak satu pun yang mau menjawabnya. Orang-orang yang dia temui itu seolah tidak melihat dan mendengarnya. Jadi ini malah terbalik. Si Indra ini dia tidak didengar oleh satupun yang berada di pasar setan itu. Jadi seolah-olah itu bahwasanya Indra itu udah meninggal, tapi padahal bukan. Dibalik, pasar gaib itu yang mistis, yang gaib lah. Pasar itulah orang-orangnya yang gaib. Jadi seakan-akan dia tidak mengetahui keberadaan, bukan tidak mengetahui ya, tapi dia mendiamkan apa yang Indra bicarakan dan tanyakan. Lanjut, Jangan-jangan aku berada di pasar setan. batin Indra yang kemudian dunianya terasa gelap dan dingin. Indra baru sadar setelah berada di rumah sakit di kota Solo. Kepalanya masih terasa sangat berat saat dia sadar dan siuman. Kamu gak sadarkan diri. Selama 5 hari, beruntung kami menemukanmu. Kalau enggak, keluargamu pasti sudah menghabisimu saat ini, kata Yudi. Kisah mistis ini keberadaan pasar setan di Gunung Lawu adalah salah satu cerita angker tentang gunung ini. Gunung Lawu yang terletak di antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur, gunung yang menyimpan banyak cerita horor di dalamnya. Pasar setan Gunung Lawu menjadi satu misteri yang paling terkenal di gunung berketinggian 3.256 mdpl ini. Dikutip dari jurnal berjudul Mitos-mitos di Gunung Lawu, Analisis Struktur Nilai Budaya dan Kepercayaan 2017 oleh Mirza Krishna Gita Pratiwi, keberadaan pasar setan Gunung Lawu dikaitkan dengan tataran kosmologis yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Berdasarkan teori strukturalisme Levi Strauss, mitos ini diyakini oleh masyarakat setempat yang mencapai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat lokal justru tidak terganggu dengan hal-hal gaib tersebut. Mereka justru menghormati hal-hal yang bersifat metafisika, karena bukan hanya manusia saja yang hidup di dunia ini, melainkan ada makhluk dari dimensi lain yang mengisi kehidupan dunia, yang salah satunya berada di pasar setan Gunung Lawu. Jadi masyarakat di sekitar Gunung Lawu ini mempercayai bahwasanya ada makhluk halus. Jadi dia masing-masing lah, dia menghargai, dan begitu juga makhluk gaib pun menghargai. Keberadaan pasar setan ini digambarkan berwujud tumpukan bebatuan. Kegiatan pasar ini terjadi pada malam hari, khususnya malam Jumat. Terkadang para pendaki dan masyarakat setempat dapat merasakan bagaimana makhluk gaib ini berinteraksi. Bahkan tidak jarang ada pendaki yang merasa seperti diajak berinteraksi di pasar tersebut. Pasar setan diyakini berada di sekitar jalur pendakian Gunung Lawu dari Candi Cetho. Jalur ini terkenal cukup terjal dan sulit dilalui karena sering diselimuti kabut. Ada banyak cekungan yang sering membuat pendaki bingung hingga tersesat di pasar setan. Sebenarnya pasar setan merupakan sabana di jalur pendakian Candi Cetho di Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Di tempat itulah sejumlah pendaki mengaku pernah mendengar suara riuh layaknya di pasar. Bahkan ada yang menawarkan barang-barang. Konon, jika mendengar
suara itu pendaki harus membuang apa saja layaknya sedang berinteraksi jual beli di pasar. Jadi Gunung Lawu ini kerap dikaitkan dengan legenda yang menyelubungi masa lalu gunung ini. Keberadaan Candi Sukuh dan Candi Cetho seolah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu ini terhubung dengan kerajaan Majapahit, terutama di masa menjelang keruntuhannya, yakni pada abad ke-15 Masehi. Oke, cerita tentang Pasar Setan sampai sini dulu saja. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya channel Jelajah Mistis.